Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Venantius Nicholas Jefferbue dengan NIM 1723030022. Di buku kajian seminar masalah sosial kali ini akan membahas dengan buku yang berjudul mendefinisikan masalah sosial. Yang pertama, mendefinisikan masalah sosial mungkin tampak mudah. Semua yang orang tahu apa mereka. Memang daftar isi buku ini menyediakan daftar subjek terkenal, kesehatan yang buruk, ketersetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi dengan contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi masalah sementara. Fakta ini penting karena mungkin yang mengejutkan, tidak semua kondisi berbahaya diakui sebagai masalah sosial. Pertimbangan berbahaya yang timbul oleh penggunaan obat dan mobil. Pada tahun 1995, hampir 12.000 orang meninggal karena penyebab terkait narkoba. Hanya beberapa di antaranya dan kokain dikaitkan dengan kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar di masing-masing tahun. Mendasarkan penilaian mereka pada bukti semacam itu, banyak orang yang menyimpulkan bahwa narkoba merupakan masalah besar di Amerika Serikat. Sepertinya ini seperti akal sehat. Namun mobil memiliki resiko dan biaya yang lebih besar daripada obat-obatan. Pada X1995, sekitar 42.000 orang meninggal dalam kecelakaan mobil dan tak terhitung lagi yang terluka. Kecelakaan kendaraan yang lebih parah pada kenyataannya adalah penyebab utama kematian penduduk di bawah usia 35 tahun. Lebih lanjut, kerusakan properti dari tabrakan ini masing-masing mencapai miliaran dolar per tahun. Selain itu, penggunaan otomatis menciptakan polusi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil itu berkontribusi efek rumah kaca, pemanasan atmosfer, dapat menghasilkan disolasi ekonomi yang signifikan di masa depan. Perbedaan ini berarti bahwa mobil secara inheren lebih berbahaya bagi lift manusia daripada obat-obatan. Orang ketiga lebih mungkin meninggal ketika menggunakan mobil sebagai bahan bakar Verheck. Kita harus mengatakan tidak pada penggunaan mobil. Ini sepertinya akal sehat. Maksud saya tentu saja sedikit data dapat menghidupkan akal sehat. Jelas bahwa masalah berlabel masalah sosial telah bersembunyi dimensi yang melampaui perhitungan kerugian sederhana. Sebagai pengamat, kami membutuhkan pedoman untuk membantu ketika memahami mengapa hal-hal seperti narkoba dan penggunaan otomatis dievaluasi secara berbeda. Definisi masalah sosial memberikan arahan seperti itu. Berikut definisi yang digunakan dalam buku ini. Atau problem, sel itu merugikan. Kondisi yang diidentifikasi oleh sejumlah orang dan diakui secara politis karena membutuhkan insolvement. Dengan definisi ini, masalah sosial memiliki 3 aspek yang harus dibahas. Yang pertama, tujuan bagian menunjukkan tingkat kerusakan. Yang kedua, komponen subjektif menunjukkan bahwa kondisi yang merugikan telah diidentifikasi dan menjadi perdebatan politik saat ini. Yang ketiga, aspek optimis menunjukkan bahwa orang-orang percaya bahwa hukuman dapat ditingkatkan. Dilihat dari tingkat bahaya. Kehangatan datang dalam bentuk orang bisa terluka secara fisik. Mereka bisa kalah uang atau kekuasaan. Nilai moral mereka dapat tersinggung atau lingkungan di mana mereka hidup dapat direndahkan. Namun dalam setiap kasus, bahaya harus menjadi situasi yang tepat bagi siapa yang dimensinya dapat dideskripsikan secara akurat. Dimensi yang menyatakan bahwa narkoba atau mobil merupakan masalah harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat dan mobil dan konsekuensinya ideal. Seperti yang saya
tekankan nanti, deskripsi seperti itu membantu menempatkan masalah dalam perspektif. Misalnya, melaporkan bagaimana kami bervariasi waktu dan dari satu negara ke negara lain mengarah pada pemahaman yang lebih besar. Lebih jauh lagi, informasi semacam itu membantu menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh kedua obat-obatan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasinya. Tanpa mengumpulkan data yang subjektif, mungkin tugas yang menuntut sulit untuk dinilai keseriusan suatu masalah sosial. Sulit juga untuk mengetahui faktor-faktor yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, hanya menunjukkan ketidaktepatan bahaya tidaklah cukup, seperti yang diungkapkan oleh evaluasi yang berbeda tentang penggunaan mobil dan obat-obatan. Tidak peduli seberapa objektif data tersebut, beberapa kondisi menghasilkan relatif sedikit kerugian didefinisikan sebagai masalah sosial, yang sementara yang lain menghasilkan lebih banyak kematian, kehancuran, dan seni biaya. Tidak dilakukan dengan cara ini, sedikit informasi tambahan jelas dibutuhkan. Identifikasi dan pengakuan politik. Pengenalan masalah sosial membutuhkan penilaian yang bersifat subjektif dengan jumlah yang signifikan. Seperti perkataan dari Muller dan Myers pada tahun 1941. Telah ada kontroversi yang cukup besar dalam sosiokolom mengenai beberapa orang yang signifikan dan mudah untuk melihat mengapa pertanyaan yang tampaknya sulit dipecahkan. Apakah ini mengambil sebagian besar populasi? Suatu orang yang kuat, seorang ahli atau sekelompok ahli, faktanya ada kesempatan ketika masing-masing entitas ini berhasil mengklaim bahwa kondisi yang merugikan merupakan masalah sosial. Jadi jawabannya kurang dilakukan dengan jumlah absolut orang yang menyatakan suatu kondisi berbahaya daripada pengaruhnya dalam masyarakat. Proses mengidentifikasi masalah sosial biasanya melibatkan umpan balik antara publik dan pemimpin OPVM. Mereka yang membawa masalah orang, memperhatikan dan mengajari mereka di mana minat mereka berada. Kebanyakan individu menggunakan keluarga dan teman sebagai pemimpin opini utama mereka hanya karena ikatan emosional dengan mereka dan frekuensi berbicara dengan mereka. Tetapi ibu di setara opini lay atau heirs juga ada. Beberapa dari mereka adalah politisi seperti presiden, gubernur, anggota kongres, dan legislator negara bagian. Yang lainnya adalah aktivis politik yang prihatin tentang isu-isu tertentu. Yang lainnya adalah penguasa moral seperti ulama yang merefleksikan kebijakan publik untuk mencerminkan posisi etis tertentu. Di Becker X 1963. Akhirnya beberapa adalah perantara ide seperti profesor, jurnalis, dan pakar di lembaga think tank. Di buku Smith tahun 1991 di halaman pertama, ini dikategorikan tidak saling eksklusif. Beberapa pimpinan opini jatuh lebih dari satu. Upaya aktif ini mengidentifikasikan masalah sosial. Dengan demikian, mereka menempatkan masalah sebelum publik yang meresponnya atau tidak. Kami sekarang memiliki kemampuan untuk menunda kematian. Dilema moral mengikuti Who harus melihat waktu dan keadaan kematian, khususnya kapan, jika pernah apakah bunuh diri orang lanjut usia dibenarkan, dan bagaimana dengan bunuh diri yang dibantu. Arti penting dari pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa ilmiah izin kemajuan bahkan mendorong perilaku yang tidak mungkin atau tidak wajar beberapa tahun yang lalu. Orang mari merasakan sulit menerima gagasan masalah sosial itu merupakan hasil kemajuan yang paradoks. Asumsi konvensional adalah bahasa mereka yang mewakili terobosan masyarakat, bukan kemajuan tolak. Faktanya adalah kata yang sering digunakan dalam kaitannya dengan interpretasi akal sehat masalah sosial, namun hanya sedikit orang yang mau. Mungkin hanya
sedikit hasil dari buku yang buku kajian 9 masalah sosial yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.